Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Dan pastinya kelanjutan cerita kali ini sangat seru banget. So, simak videonya sampai habis. Setiap malam, Sunarti terbangun dengan tubuh yang terasa terbakar. Panas mengalir melalui pembuluh darahnya, seperti api yang mengikis habis seluruh tubuhnya. Awalnya ia mengira itu hanya efek samping dari susuk yang ia pasang, sesuatu yang wajar setelah ia memilih jalan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin intens. Tidak hanya tubuhnya yang merasa terbakar, tetapi juga wajahnya yang dulu cantik dan mempesona, kini mulai kehilangan kecantikannya. Pucat, letih, dan penuh dengan noda hitam di sekitar mata. Kulitnya mulai keriput dan kasar, seolah usia menua lebih cepat dari yang seharusnya. Sunarti memandang dirinya di cermin dengan cemas. Kulitnya yang mulus kini tampak seperti lapisan kertas yang hampir robek, dan kerutan mulai muncul di sudut mata dan bibirnya. Wajah cantiknya yang dulu mempesona semua orang, kini terlihat suram dan mengerikan. Namun di balik rasa takut yang menggerogoti dirinya, ada satu hal yang tak bisa dilepaskan. Dendam yang ia rasakan begitu mendalam terhadap pria-pria yang telah menolaknya, terutama Jumari. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ini hanya sementara, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak bisa menyerah, aku harus tetap bertahan. Namun, Sunarti mulai merasakan ada yang berubah dalam hubungan mereka. Jumari, yang dulu begitu memuja kecantikannya, kini mulai menjauh. Pria itu terlihat tidak lagi tertarik padanya. Dan saat mereka berbicara, tatapannya tidak lagi penuh gairah seperti dulu. Ia mulai sering meluangkan waktu untuk bekerja lebih lama, atau beralasan untuk pergi dengan teman-temannya. Jumari yang dulu sangat mencintainya kini tampak cemas setiap kali bertemu dengannya. Pada suatu malam, Jumari datang ke apartemen Sunarti dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, tidak berani menatap mata Sunarti yang penuh dengan kekhawatiran. "Ada apa, Jumari?" tanya Sunarti, berusaha mengendalikan suara yang gemetar, meskipun hatinya sudah tahu jawabannya. Jumari menarik nafas panjang. Aku merasa ada yang tidak beres, Sunarti. Kamu tidak seperti yang dulu. Wajahmu terlihat sangat berbeda. Sunarti terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungnya. Ia merasa tubuhnya terimpit oleh rasa sakit. Tidak hanya dari fisiknya, tetapi juga dari hati yang mulai rapuh. Ia tidak bisa membiarkan Jumari pergi. "Aku hanya butuh sedikit waktu, Jumari. Aku akan kembali seperti semula." Namun Jumari tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala, lalu berdiri dan berjalan keluar dari apartemen Sunarti tanpa sepatah kata pun. Langkah kaki Jumari yang menjauh terasa seperti penghujung bagi Sunarti. Ia merasa semakin kesepian. Perasaan itu membuatnya semakin terobsesi untuk mempertahankan semua yang telah ia dapatkan. Jumira yang telah mengetahui bahwa Sunarti menggunakan susuk untuk memanipulasi dan merebut Jumari darinya, tidak bisa tinggal diam. Rasa dendam dan sakit hati yang ia rasakan semakin membara. Ia ingin agar Sunarti merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih parah. Jumira merasa ada yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini, meskipun dengan cara yang kelam. Suatu malam, Jumira pergi ke rumah Mbak Darmi. Ia sudah mendapatkan petunjuk tentang cara untuk melawan kutukan Sunarti, dan ia siap untuk melakukan apa saja demi mendapatkan keadilan. Begitu Jumira memasuki rumah Mbak Darmi, dukun itu memandangnya dengan tatapan yang dalam. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Mbak Darmi, suaranya penuh peringatan. Jumira menatapnya dengan mata penuh tekad. "Saya ingin menghentikan Sunarti. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin susuk yang dipasangnya
menjadi kutukan yang lebih besar. Saya ingin dia menderita." Mbah Darmi memandang Jumira dengan prihatin. "Berhati-hatilah dengan apa yang kamu minta. Dendam itu adalah api yang membakar diri sendiri." Namun, Jumira tidak mengindahkan peringatan itu. Ia sudah terlanjur terlalu jauh. Mbah Darmi pun mempersiapkan sebuah ritual balasan. Dupa yang mengeluarkan aroma tajam dan mantra-mantra kuno yang dipanjatkan. Mbah Darmi memulai ritual untuk memperkuat kutukan susuk yang telah dipasang oleh Sunarti. Jumira menyaksikan dengan mata yang penuh kebencian. Meskipun ada sedikit rasa takut yang mulai merayapi dirinya, ia merasa kutukan itu bisa membalas dendamnya. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan akan memperburuk segalanya. Kehidupan Sunarti semakin buruk setelah ritual itu. Setiap malam ia semakin sering terbangun dengan tubuh yang kesakitan, seperti diserang ribuan jarum yang menembus kulitnya. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya mulai memar-memar. Rasa sakit itu semakin lama semakin tak tertahankan, dan semakin sering ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, mencoba untuk merobeknya dari dalam. Namun apa yang lebih menakutkan adalah bayangan-bayangan itu. Wajah-wajah wanita yang terluka, wanita-wanita yang pernah menjadi istri dari pria-pria yang ia rebut. Mereka mulai muncul lebih sering, dengan tatapan penuh kebencian. Dan setiap kali mereka muncul, mereka mengulurkan tangan mereka, seolah-olah meminta pertanggungjawaban. "Kenapa kamu melakukan ini pada kami?" bisik salah satu wanita itu. Suaranya menggema di telinga Sunarti. "Kamu merampas kebahagiaan kami. Sekarang kamu harus membayar." Sunarti merasa tercekik oleh rasa takut yang semakin mencekam. Ia memegang dada, berusaha untuk bernafas dengan tenang. Namun setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah itu semakin jelas di hadapannya. Sementara itu, tubuhnya semakin sakit dan rasa panas di dalam tubuhnya semakin menyiksa. Setiap malam ia merasa semakin mendekati kehancuran. Dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah akibat dari kutukan yang tidak bisa ia hindari. Suatu malam ketika Sunarti terbangun dari tidurnya yang penuh mimpi buruk, ia merasa ada yang sangat salah. Tubuhnya terasa semakin panas, begitu panas hingga ia merasa seolah-olah ia akan terbakar hidup-hidup. Ia melihat di cermin, wajahnya yang dulu cantik kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, pucat, penuh dengan noda hitam, dan tampak seperti seseorang yang hampir mati. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar menggelegar di seluruh ruangan. "Sudah saatnya kamu membayar harga yang harus dibayar." Suara itu menggaung seperti suara ribuan wanita yang bersatu. Sunarti menjerit, dan dengan tubuh yang gemetar, ia mencoba melarikan diri dari bayangan-bayangan itu. Namun langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang merayap keluar dari tubuhnya. Sesuatu yang tak terlihat oleh matanya, tetapi terasa oleh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang lebih gelap daripada malam itu. Sesuatu yang sangat mengerikan, yang menuntut darahnya. Sunarti merasakan ketakutan yang begitu dalam hingga membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Setiap malam, rumah yang dulu penuh dengan kemewahan dan keindahan, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Bayangan gelap merayap di setiap sudut ruangan, seperti makhluk-makhluk tak terlihat yang menunggu kesempatan untuk menyergap. Suara-suara goib mulai mengisi kesunyian malam. Ada bisikan samar yang terdengar jelas di telinganya. Nama-nama wanita yang hidupnya ia hancurkan. Namun Jumira, nama istri-istri pria yang telah menjadi korban dari pesonanya, selalu terdengar di tengah kegelapan. Mereka berteriak, memanggilnya, dan meminta pertanggungjawaban. "Sunarti, Sunarti, kamu merusak hidup kami." Suara itu berulang-ulang, semakin keras, semakin memekakan telinga. Sunarti duduk di tempat tidurnya dengan tangan menutupi telinga, berusaha menenangkan diri. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan bayang-bayang yang menari di dinding menjadi lebih nyata, lebih menyeramkan. Di tengah kegelapan, wajah-wajah wanita yang telah kehilangan segalanya karena dirinya muncul.
Mereka memandangnya dengan penuh kebencian. Mata mereka kosong, penuh dengan luka, darah, dan penderitaan. Mereka berjalan mendekat, mengelurkan tangan mereka, dan Sunarti bisa merasakan hawa dingin yang menusuk setiap kali tangan itu menyentuh kulitnya. "Jangan lari. Kamu tidak bisa lari dari kami." Salah satu suara itu berbisik dengan penuh dendam. Sunarti mulai kehilangan kendali. Kepalanya terasa pusing, dan ia merasa seluruh tubuhnya semakin berat. Setiap malam teror itu semakin parah. Bahkan ia mulai melihat wajah-wajah itu tidak hanya di dalam mimpi, tetapi juga saat ia terjaga. Bayangan mereka melintas di kaca cermin, di dinding, dan bahkan di pojok-pojok ruangan. Semua yang dulu ia percayai kini terasa rapuh, dan teror itu semakin nyata, semakin menguasai hidupnya. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah Mbak Darmi. Setelah beberapa malam dilanda ketakutan yang tak tertahankan, Sunarti memutuskan untuk menemui dukun itu lagi. Meskipun ia merasa cemas akan konsekuensinya, ia tidak tahu harus kemana lagi. Mbak Darmi adalah satu-satunya yang tahu tentang kutukan susuk, dan mungkin hanya dia yang bisa memberinya jalan keluar. Begitu tiba di rumah Mbak Darmi, Sunarti langsung merasakan suasana yang berbeda. Rumah itu gelap dan penuh dengan aroma dupa yang pekat. Suasana itu terasa semakin mencekam, seolah rumah tersebut menjadi tempat terlarang yang penuh dengan kekuatan gaib. Mbak Darmi menatap Sunarti dengan sorot mata yang tajam, seperti melihat jauh ke dalam jiwa Sunarti yang sudah penuh dengan penyesalan. "Apa yang kamu cari, Sunarti?" tanya Mbak Darmi. Suaranya dalam dan berat, penuh peringatan. Sunarti dengan tubuh yang gemetar mencoba berbicara, meskipun suaranya terputus-putus. Saya tidak bisa bertahan lagi, Mbah. Teror itu, mereka datang di setiap malam. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tolong bantu saya." Mbak Darmi menghela nafas panjang dan menatapnya dengan tatapan penuh rasa kasihan. "Kamu sudah terlalu jauh. Arwah-arwah itu sudah terikat padamu. Jika kamu ingin melepaskan susuk itu, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Melepas susuk tidak semudah yang kamu kira, karena sudah ada nyawa-nyawa yang tertambat di dalamnya. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Sunarti menatap Mbak Darmi dengan mata penuh harapan. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya takut, Mbah." Mbak Darmi kemudian berdiri dan mengambil beberapa bahan dari meja altar yang penuh dengan simbol-simbol gaib. "Kamu harus melakukan ritual untuk melepaskan susukmu. Tapi jika kamu tidak bisa memenuhi persyaratan, ritual ini bisa berbalik menghancurkanmu. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi tumbal yang mereka cari." Sunarti merasakan tubuhnya kaku, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Mbah Darmi memulai ritualnya, mengucapkan mantra-mantra yang Sunarti tidak mengerti. Namun suaranya terdengar menggetarkan. Asap dupa yang harum dan tajam memenuhi udara. Sunarti duduk di tengah ruangan dengan mata tertutup, berusaha untuk fokus pada setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Darmi. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, dan hanya ada suara itu, suara mantra yang memenuhi ruang dan waktu. Namun semakin lama, semakin aneh suasana itu. Sunarti mulai merasakan sesuatu yang janggal. Tubuhnya semakin terasa panas, lebih panas dari sebelumnya. Seperti ada yang sedang merobek-robek kulitnya dari dalam. Setiap detik terasa begitu berat, dan Sunarti merasa semakin sulit bernafas. Kepalanya pusing, dan ia merasa pingsan. Ia mencoba membuka mata, tetapi segala sesuatu tampak kabur. "Tolong, Mbah." Sunarti memanggil, namun suaranya tertelan dalam teror yang melingkupi dirinya. Mbak Darmi terus melantunkan mantra-mantra dengan suara yang semakin cepat. Sunarti merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Tubuhnya terasa semakin lemas, dan tiba-tiba sebuah teriakan keras menggema di dalam kepalanya. Itu adalah suara wanita yang ia kenal.
wanita yang telah menjadi korban kekejamannya. "Kamu tidak bisa melarikan diri, Sunarti." Mbak Darmi berhenti, menatap Sunarti dengan ekspresi khawatir. "Terlalu terlambat. Arwah-arwah itu sudah terlalu kuat. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Sunarti merasa tubuhnya semakin lemah. Tubuhnya gemetar dan rasa sakit yang tak tertahankan menghantam dirinya. Ia menatap Mbak Darmi dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak ingin mati seperti ini. Saya ingin hidup." Namun jawaban Mbak Darmi sangat berat. "Kamu telah memilih jalan ini, Sunarti. Mereka akan mengikutimu sampai kamu membayar harga yang seharusnya kamu bayar." Akhirnya, Sunarti terjatuh ke lantai dengan tubuh yang lemas dan penuh luka. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang tidak terlihat, seperti sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, suara mereka semakin jelas. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa ia hentikan. Sosok-sosok wanita itu mendekat dengan wajah yang penuh kebencian, dan Sunarti hanya bisa menatap mereka dengan mata penuh penyesalan. Ia tahu bahwa tak ada lagi jalan keluar. Teror yang selama ini menghantuinya kini menjadi tak terelakkan, dan ia sudah terlalu terlambat untuk menghindarinya. Kehidupan Sunarti kini hanyalah bayangan dari kehidupan yang pernah ia impikan. Dunia yang dulu penuh dengan kekuasaan, kecantikan, dan perhatian, kini runtuh di hadapannya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti beban yang tidak dapat ia tanggung. Ia berjalan dengan tubuh yang semakin lemah, wajah yang semakin rusak, dan hati yang tertekan oleh penyesalan yang tak terucapkan. Namun, penyesalan itu datang terlambat, jauh setelah ia terjerat dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari Sunarti dipenuhi dengan kegelisahan yang tak kunjung reda. Tidur bukan lagi sebuah kenikmatan, melainkan sebuah mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba untuk menutup mata, suara-suara itu datang. Bisikan yang menggema di kepalanya, suara wanita yang menangis dalam kesedihan, dan jeritan-jeritan yang penuh dengan dendam. Bahkan di siang hari, bayangan-bayangan gelap itu tak pernah meninggalkannya, menghantui setiap langkahnya. Sosok-sosok itu mulai muncul lebih sering, dan kini mereka tidak hanya mengintai dari sudut ruangan. Mereka hadir dalam bentuk yang lebih jelas, lebih nyata. Sunarti berdiri di depan cermin, melihat wajahnya yang semakin hancur. Dulu ia dikenal sebagai wanita cantik, dengan pesona yang tak tertandingi. Kini wajah yang tampak seperti mayat hidup, pucat, dan kulit yang mulai mengelupas, dan mata yang kosong. Setiap kali ia menatap dirinya sendiri, ia merasa seperti ada yang merobek-robeknya dari dalam. Peningkatan rasa sakit yang dialaminya bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Rasa tertekan yang menggerogoti setiap bagian tubuhnya membuatnya merasa seperti sedang terperangkap dalam tubuh yang asing. Jumari, pria yang dulu ia rebut dari istrinya, kini tidak lagi ada di sisinya. Setelah berbulan-bulan hidup bersama, hubungan mereka akhirnya runtuh. Jumari yang awalnya terpesona oleh kecantikannya, kini meninggalkannya tanpa belas kasihan. Ia kembali kepada Jumira, istrinya yang asli, yang sekarang tampak lebih kuat dan lebih tenang. Jumari memutuskan untuk kembali kepada keluarganya setelah menyadari bahwa hubungan dengan Sunarti hanya membawa kehancuran. Sunarti merasa seperti kehilangan segalanya, dan sebuah perasaan pahit menghantui setiap pikirannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sunarti kini merasa seperti dia berada di ujung jurang, tidak bisa mundur, tetapi juga tidak bisa melangkah maju. Setiap teror yang dialaminya semakin intens. Suara tangisan dan jeritan wanita yang ia hancurkan kehidupannya semakin keras, dan wajah-wajah yang muncul di depannya semakin menakutkan. Mereka adalah para korban dari perbuatannya, wanita-wanita yang ia persaingi, yang ia rampas kebahagiaannya demi memuaskan egonya. Sunarti duduk terdiam di sudut kamar, memegang kepala yang terasa berat, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia sudah terperangkap dalam kutukan yang diciptakannya sendiri.
Setiap malam ia mendengar suara-suara itu semakin dekat, semakin nyata. Mereka tidak hanya datang dalam bentuk suara, tetapi juga dalam wujud fisik yang mengerikan. Wajah-wajah wanita yang ia rusak hidupnya muncul di setiap sudut ruangan, memandangnya dengan penuh kebencian. "Apa yang kamu lakukan kepada kami?" Suara itu berbisik, dan suara lainnya bergema. "Kamu harus membayar semuanya." Sunarti menutup telinga, mencoba menghindar dari bisikan itu. Tetapi suara itu semakin keras, semakin menuntut. Ia merasa semakin terisolasi, tidak ada lagi tempat untuk lari, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Ia tahu bahwa dirinya sudah terjebak dalam jeratan kutukan yang tidak akan pernah bisa lepas. Arwah-arwah yang mengelilinginya kini bukan hanya hantu belaka. Mereka adalah bagian dari dirinya, menghantui setiap langkahnya, mengingatkan Sunarti pada dosa-dosa yang telah ia perbuat. Suatu malam yang penuh dengan kesunyian dan kegelapan, Sunarti berlutut di depan cermin besar yang terletak di ruang tamunya. Wajahnya semakin mengerikan, tetapi di matanya ada seberkas penyesalan yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan akan kematian yang semakin dekat, dan ketakutan akan penyesalan yang tak bisa lagi diperbaiki. "Ampuni saya, tolong ampuni saya." Sunarti berbisik dengan suara tercekat. Air matanya jatuh membasahi pipi yang sudah penuh dengan luka. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya sudah salah. Saya menyesal. Ampuni saya." Namun jawaban yang ia terima bukanlah belas kasihan, melainkan keheningan yang mengerikan. Suara-suara itu semakin keras, semakin menuntut, seperti arwah-arwah itu sudah menunggu waktu yang tepat untuk mengambil hak mereka. Mereka tidak memberi ampun, tidak ada jalan keluar bagi Sunarti. Penyesalannya datang terlalu terlambat. Ia telah terlalu banyak merusak kehidupan orang lain, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Wajah mereka kini semakin jelas di hadapan Sunarti. Mereka adalah wajah-wajah yang dulu ia hancurkan, yang ia rusak demi ego dan dendam pribadinya. Mereka menatapnya dengan penuh kebencian, dan tangan mereka mulai meraih tubuh Sunarti. Dengan setiap sentuhan, Sunarti merasa seolah-olah jiwanya tercabik-cabik. "Apa yang kamu lakukan kepada kami? Apa yang telah kamu lakukan?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menuntut. Sunarti mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak bisa bergerak. Seakan-akan tubuhnya tertahan oleh kekuatan yang lebih besar. Saat Sunarti terjerat dalam bayang-bayang gelap itu, ia tahu penyesalannya sudah terlambat. Arwah-arwah yang ia sakiti kini merenggutnya. Ia memohon ampun, tetapi sudah tidak ada waktu lagi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tindakan yang ia lakukan untuk membalas dendam, membawa pada titik ini, penyesalan yang tak terhindarkan dan kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Sunarti akhirnya menyerah pada takdir yang telah ia pilih sendiri. Malam dan siang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kehidupan Sunarti. Teror tidak lagi membedakan waktu. Ia datang tanpa ampun, tanpa jeda. Keheningan malam yang dulu menakutkannya kini seolah tak pernah berakhir. Setiap detik kehidupan Sunarti dipenuhi dengan kengerian yang semakin menjadi-jadi. Ia terperangkap dalam dunia yang diciptakannya sendiri, dunia yang penuh dengan dendam, keegoisan, dan kutukan. Setiap kali ia melihat cermin, bayangan hitam itu muncul. Sebuah siluet gelap yang tidak pernah ada sebelumnya. Bayangan itu bukan hanya tampak, tetapi terasa seolah ia sedang menariknya masuk ke dalam kegelapan. Setiap detik, tubuh Sunarti semakin lemah, dan rasa sakit itu semakin menyiksa. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu cantik dan mempesona, kini tampak seperti wajah orang yang telah meninggal. Kulitnya pucat dan mengelupas, sementara matanya tampak kosong dan tanpa kehidupan. Seperti dua bola hitam yang terperangkap di dalam rongga wajah yang telah berubah menjadi mayat hidup. Setiap kali ia bergerak, tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan yang tak terlihat menariknya ke bawah. Langkah-langkahnya semakin goyah, dan ia mulai merasa seperti tak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Di siang hari, ketika ia berusaha melakukan aktivitas sehari-hari, bayangan-bayangan itu mengikuti langkahnya, mengintai dari balik sudut-sudut rumah. Melayang di langit-langit,
atau muncul dalam setiap refleksi cermin. Suara-suara itu, bisikan yang semakin keras, terus terdengar di telinganya, menggema dalam pikirannya. Mereka adalah arwah-arwah yang ia sakiti, yang kini menuntut balas. Pagi itu, Sunarti ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Teman-teman dan tetangga yang mendengar kabar kematiannya datang untuk melihat. Hanya untuk menemukan tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Wajahnya bengkak dan penuh luka, seperti telah diserang oleh makhluk gaib yang tak terlihat. Kulitnya mengelupas dan tubuhnya tampak seperti telah hancur dimakan waktu dan kutukan. Di sekelilingnya udara terasa dingin dan suasana sepi yang mencekam, menambah kesan bahwa dunia ini telah meninggalkannya. Badarmi yang datang setelahnya hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa penyesalan yang dalam. Ia tahu ini adalah akibat dari susuk kutukan yang telah dipasang. Kau telah memilih jalan yang salah, Sunarti, katanya pelan. Dan sekarang, kutukan itu telah mengambil apa yang seharusnya menjadi hakmu. Sunarti telah mati, dan bukan hanya mati secara fisik, tetapi ia juga telah kehilangan segala yang pernah dimilikinya. Keindahan yang dulu ia banggakan kini menjadi abu yang hilang diterpa angin. Kekuatan yang ia cari demi balas dendam, kini menjadi penyebab kematiannya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.